tadi kami di Ratas membahas bagaimana strategi kita untuk bisa meningkatkan hasil PISA kita. PISA itu adalah assessment global yang memetakan sistem-sistem pendidikan di berbagai macam negara yang dites untuk anak di umur 15 tahun. Seperti yang kita semua sudah ketahui, ranking kita sekarang masih banyak butuh peningkatan, terutama di area literasi itu yang mengalami sedikit penurunan. Jadinya kami butuh strategi yang komprehensif untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nanti di tahun 2024 atau 2025 di mana tes yang berikutnya itu bisa terlihat akan ada peningkatan. Jadi kami sudah menyepakati ada ada sekitar 5 strategi besar untuk meningkatkan hasil PISA ini. Yang pertama dan yang terpenting adalah untuk merubah standar daripada penilaiannya tersendiri. Makanya yang telah kita lakukan dengan UN itu diubah menjadi Assessment Kompetensi Minimum. Assessment Kompetensi Minimum itu adalah terinspirasi oleh PISA dan memang sangat mirip dengan PISA dan soal-soalnya pun mengikuti dan melekat dengan PISA. Tapi karena PISA itu hanya untuk 15, kami akan menurunkan itu baik yang buat SMA, SMP dan juga SD. Jadi step pertama adalah mengikuti standar internasional yaitu PISA dalam asesmen pemetaan pendidikan kita. Karena UN itu standar lokal, tapi asesmen kompetensi kita yang baru itu adalah standar internasional. Tentunya yang dites bukan hanya kognitif saja, tapi juga survei karakter dan lingkungan belajar, di mana kita akan bisa mendapatkan pemetaan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma-norma kesehatan mental, kesehatan moral, dan kesehatan pada anak-anak di masing-masing sekolah. Jadi step pertama tadi yang saya bilang, kita berubah kepada standar penilaian atau assessment global, yaitu PISA. Kedua adalah untuk transformasi kepemimpinan sekolah. Untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak yang terbaik yang sekarang di berbagai macam daerah itu benar-benar yang menjadi pemimpin sekolah, yang menjadi kepala sekolah. Dan mereka juga diberikan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan anggaran dan disuplai dengan berbagai macam fasilitas teknologi untuk merendahkan atau meminimalisir beban administratif mereka sehingga mereka bisa fokus kepada mentoring guru-guru di dalam sekolah mereka. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas daripada pendidikan profesi guru atau PPG agar kita mencetak guru-guru baru dengan kualitas yang baik yang punya misi yang searah, yaitu untuk siswa yang terbaik gitu. Dan ini adalah kami akan membuka program pendidikan profesi guru di berbagai macam institusi lokal maupun internasional, ya. Dan itu akan menciptakan alumni-alumni lulusan yang lebih baik lagi. Karena banyak sekali guru yang pensiun, guru-guru PNS yang pensiun setiap tahunnya. Jadinya pabrik guru kita itu harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Ketiga adalah untuk memastikan juga bahwa pelatihan-pelatihan guru yang ada sekarang itu bukan sifatnya hanya teoritis, tapi sifatnya praktek dan benar-benar dia belajar dan melakukan pelatihan di dalam sekolah-sekolah lain yang kualitasnya lebih baik. Bukan hanya di dalam suatu seminar atau ditunjukkan PowerPoint, tapi proses pelatihan guru itu dilakukan melalui interaksi dengan guru dan guru dan di dalam classroom, observasi dan feedback. Yang keempat adalah untuk melakukan transformasi pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Sekarang ini banyak sekali pengajaran karena silabus kita dan kebijakan-kebijakan mengajar kita sangat rigid, sangat ketat. Banyak sekali guru-guru dan sekolah yang tidak bisa mengajar kurikulum yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kadang-kadang terlalu sulit yang dihadapi siswa. Jadi
kurikulum ini harus disederhanakan, dibuat lebih fleksibel, dan berorientasi kepada kompetensi. Dan didukung juga dengan toolkit-toolkit online yang bisa membantu personalisasi atau segmentasi pembelajaran. Sehingga tidak semua murid harus mengerjakan suatu hal yang sama. Di dalam satu kelas pun, murid-murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda bisa mengerjakan misalnya PR yang berbeda atau proyek yang berbeda. Dan juga poin terakhir adalah filsafat bahwa semua perubahan atau transformasi sekolah itu dilakukan hanya di kementerian itu akan berubah. Kemitraan kita dengan daerah dan kemitraan kita dengan berbagai macam organisasi penggerak itu akan ditingkatkan. Jadi kami percaya di Kemendikbud bahwa partisipasi masyarakat dan berbagai macam organisasi di dunia pendidikan maupun itu nirlaba, perusahaan-perusahaan yang punya passion di pendidikan, edtech, teknologi, startup-startup di bidang pendidikan, semuanya harus dirangkul untuk bekerja sama untuk menyasar peningkatan pembelajaran hasil belajar siswa. Daerah mana yang akan jadi fokus pemerintah dan apakah semua standarnya sama? Jadinya asesmen kompetensi yang akan berubah dari UN itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, asesmen kompetensi itu tesnya dilakukan di setiap sekolah, di masing-masing jenjang, tapi tidak harus seluruh angkatan siswanya mengambil. Jadi itu sampling saja dari setiap sekolah, setiap angkatan, dari setiap jenjang ya, SD, SMP, SMA. Jadinya tidak perlu semua anak di angkatan itu, di grade itu mengambil tesnya, jadi sampling saja. Standarnya sama, semuanya akan sama. Jadi seperti UN, jadi nggak ada perbedaan dari tesnya. Yang berbeda adalah apa yang terjadi setelah selesai melakukan asesmen kompetensi tersebut. Penanganan masing-masing daerah tergantung di level mana dia mendapatkan hasil asesmen kompetensi tersebut. Disitulah yang akan ada segmentasi dari berbagai macam daerah. Daerah yang butuh lebih banyak bantuan, daerah yang butuh pendekatan yang berbeda. Jadi kami menjunjung tinggi keberagaman dan tidak, walaupun asesmennya standar, tapi cara penanganan setelah asesmennya itu tidak terstandar. Karena ya memang beda-beda semua level daerah, sekolah-sekolah masing-masing juga beda-beda. Jadi harap itu menjelaskan bagaimana sistem standar asesmen kompetensinya sama, tapi penanganan setelah asesmen itu berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing daerah. Pertanyaan kedua adalah mengenai literasi. Ada dua hal yang kita akan lakukan untuk meningkatkan literasi. Yang pertama adalah untuk merubah paradigma kita dari sisi buku-buku yang diberikan kepada sekolah. Yang selama ini buku-buku itu fokusnya adalah kepada paket-paket buku pembelajaran dan kurikulum, sedangkan yang lebih penting lagi adalah untuk mencintai membaca. Dan karena itu konten-konten yang kita pilih untuk perpustakaan di sekolah-sekolah dan lain-lain itu harus fokus kepada apa yang menyenangkan untuk murid-murid. Nah ini yang terpenting, perubahan terpenting. Bahwa kalau anak itu mencintai membaca dan dia tertarik secara independen, secara mandiri, dia ingin membaca karena kontennya menarik, dari situlah proses literasi akan secara otomatis meningkat. Dan di pelajaran bahasa Indonesia pun itu harus ada fokusnya kepada literasi, bukan hanya kepada gramatika dan bagaimana kosakata bahasa Indonesia, tapi bagaimana konten-konten di dalam kurikulum bahasa Indonesia itu menggunakan buku-buku yang menyenangkan, menarik, cerita-cerita yang relevan untuk masing-masing jenjang siswa kita. Jadinya fokusnya itu bukan untuk mempelajari bahasa Indonesia, tapi untuk mempelajari literasi, yaitu untuk bisa cinta membaca dan mengerti bacaan, persuasif komunikasi melalui pembicaraan atau verbal, dan juga kemampuan persuasif komunikasi dari menulis. Nah, itu adalah perubahan yang menurut kami akan mendorong angka literasi kita naik, dan tentunya dalam berbagai channel, bukan hanya melalui buku, tapi bahkan kita bisa melakukannya melalui channel-channel online maupun TV pun. Ketiga, pertanyaan mengenai rencana mengurangi mata pelajaran. Jadi gini, kita sudah sepakat akan menyederhanakan kurikulum kita sehingga lebih mudah dimengerti buat guru dan juga buat siswa-siswa kita. Jadi yang sudah jelas adalah beban
konten itu harus turun. Jadi beban jumlah konten yang harus dipelajari itu harus turun sehingga di masing-masing konten bisa lebih mendalami kompetensi-kompetensi yang terpenting. Apakah itu artinya nanti mata pelajarannya dikecilkan atau konten per mata pelajaran dikecilkan, itu masih dalam tahap sedang dikaji sama tim internal kita, beserta mitra-mitra kita. Kita mendapatkan input dari berbagai macam organisasi mengenai reformasi kurikulum ini. Jadinya saya belum bisa jawab apakah mata pelajarannya akan dikurangin atau konten di dalam masing-masing mata pelajaran dikurangi, tapi yang sudah jelas beban siswa dengan jumlah konten dan bahan yang banyak sekali sehingga mereka tidak bisa mendalami kompetensi apapun, itu pasti akan kita tangani dan akan kita simplify, kita sederhanakan, dan kita buat jauh lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.